Kenapa jadi Habib tuh kelakuannya kayak itu? Kenapa Habib tuh adabnya begitu? Kenapa Habib sifatnya kok begitu? Ada sebagian keluarga Nabi dulu yang mungkin inya berakhlak kurang bagus. Entah apakah yang mereka lakukan, walhasil akhlaknya kurang bagus. Lalu tiba-tiba ada seorang kiai, ada orang alim yang mengiktiraf, sampai tidak sadar terucap, kenapa itu jar Habib tuh jar? Pokoknya mengucapkan sesuatu seakan-akan kenapa jadi Habib tuh kelakuannya kayak itu? Kenapa Habib tuh adabnya begitu? Kenapa Habib sifatnya kok begitu? Tingkah lakunya kok begitu? Sampai mulutnya terlalu lancang membicarakan tentang akhlak para Habib. Padahal si kiai ini, si ulama ini, itu sebelumnya Allah berikan karunia sering bermimpi bertemu Nabi Muhammad dalam mimpinya. Tapi begitu mulutnya lancang membicarakan akhlak keluarga Nabi, maka sejak saat itunya kada pernah lagi melihat Nabi Muhammad dalam mimpinya. Lalu tiba-tiba beberapa waktu kemudian inya melihat lagi Nabi Muhammad, tetapi Nabi berpaling darinya. Nabi kada mau lagi melihat kayaknya. Lalu inya bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kok pian jadi kada heran-heran lagi, tidak peduli lagi dengan ulun? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, adzaita waladi, ujar Nabi, engkau telah menyakiti anakku. Mulut ikam terlalu lancang membicarakan kehormatan keluargaku. Lalu dijawab oleh kiai tadi, oleh si ulama tadi, dia katakan, ya Rasulullah, fa'ala kada wa fa'ala kada wa fa'ala kada. Ya Rasulullah, inya tuh kelakuannya begini, inya menggawi ini, inya menggawi ini, inya melakukan ini. Artinya disebutkannya, mungkin dia melakukan yang kada baik, mungkin melakukan ini, pokoknya semua disebutkannya di hadapan Nabi. Lalu kemudian Nabi menghadapinya dan Nabi berkata, ujar Nabi, al-waladul aq hal yarisu abaham la. Di dalam mimpinya ujar Nabi, aku ingin bertanya lawan ikam, apabila ada seorang anak yang durhaka kepada bapaknya lalu bapaknya mati, apakah anak itu dapat waris atau kada? Anak yang durhaka lawan orang tua dapat waris kada? Ketujuh hidup, ketujuh menyahut abahnya. Ketika abahnya meninggal, apakah ia dapat waris atau kada? Dapat. Siapa yang madahkan anak durhaka kada dapat? Dapat kada? Dapat. Lalu apa ujar Nabi? Nah, itu disebutkan dalam kitab Zuhurul Haqaiq yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas. Coba kita lihat apa ujar Nabi. Ujarnya, ya Rasulullah, orang ini kelakuannya begini-begini si Habib nih, karena melakukan ini, karena sifatnya begini, karena akhlaknya begini. Seakan-akan dia menceritakan nih, ya Rasulullah, anak pian nih kelakuannya kada baik. Ini ya Rasulullah, ini mengerjakan sesuatu yang kada bagus. Itu dibahasnya di hadapan Nabi. Lalu apa jawaban Nabi? Ujar Nabi, bila anak itu durhaka, kira-kira anak itu mewaris orang tuanya atau kada? Lalu si laki tadi menjawab, mewaris ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi mengatakan, hada waladi wa adabuhu alaih. Ujar Nabi, ini kakak anak ini, jangan Nabi anakku, dan urusan adabnya itu adalah urusanku, jangan Nabi, bukan urusan nikah. Ini anakku, jangan Nabi. Kenapa kamu umpat campur urusanku? Masalah adabnya begini, masalah akhlaknya begini, itu urusanku, jangan Nabi, bukan urusan nikah. Pahamlah? Sedurhaka-durhakanya anak lawan orang tua, tetap kedurhakaan itu kada akan menghalangi warisan dari orang tuanya. Ini keluarga Nabi Muhammad. Nah, sampai suatu saat, sampai suatu waktu, masalah akhlak mereka itu urusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan main-main dengan kehormatan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.